Pernahkah Anda berjalan di dekat rumah kaca Anda saat musim dingin yang sunyi dan tiba-tiba mendengar suara aneh? Suara berderit, sedikit retakan, atau goyangan pelan saat angin bertiup. Banyak orang mengabaikannya, berpikir itu hanya suara biasa dari bangunan yang menyesuaikan diri dengan suhu. Tapi bagaimana jika saya katakan, suara itu bukanlah bisikan biasa, itu adalah teriakan minta tolong dari rumah kaca Anda. Suara itu adalah tanda bahaya. Pertama, sebuah peringatan dini sebelum kerusakan serius terjadi, atau bahkan sebelum semuanya ambruk. Hari ini, kita akan menjadi detektif dan menyelidiki misteri ini. Kita akan mengungkap mengapa rumah kaca Anda berderit dan bergoyang di musim dingin. Dan yang paling penting, saya akan menunjukkan 3 titik kritis yang wajib Anda periksa sekarang juga, sebelum kata terlambat menjadi kenyataan. Apakah rumah kaca Anda juga mengeluarkan suara misterius di musim dingin? Ceritakan di kolom komentar. Sebelum kita masuk ke 3 titik pemeriksaan utama, mari kita pahami dulu medan perangnya. Musim dingin adalah musuh alami bagi setiap struktur bangunan, tidak terkecuali rumah kaca. Ada 3 kekuatan besar yang bekerja melawannya secara bersamaan. Pertama, suhu dingin yang ekstrem. Suhu ini membuat material seperti logam pada rangka menyusut dan material seperti polikarbonat menjadi lebih kaku dan rapuh. Kedua, kelembapan dan presipitasi. Air yang meresap ke tanah di sekitar fondasi bisa membeku, dan air yang membeku memiliki kekuatan untuk mengangkat dan menggeser seluruh struktur. Ketiga, dan yang paling jelas adalah beban. Beban dari salju yang menumpuk di atap bisa mencapai ratusan kilogram, bahkan ribuan, jauh melebihi apa yang terlihat oleh mata. Kombinasi dari penyusutan material, pergeseran tanah, dan beban berat inilah yang menciptakan tegangan luar biasa pada rumah kaca Anda, yang akhirnya memanifestasikan diri dalam bentuk suara derit dan goyangan yang menyeramkan itu. Titik kritis pertama yang harus kita selidiki ada di bagian paling bawah, yang seringkali tak terlihat dan terlupakan, yaitu fondasi. Banyak pemilik rumah kaca, terutama yang model prefabrikasi, hanya meletakkannya di atas tanah yang diratakan atau balok kayu sederhana. Ini mungkin cukup untuk musim panas, tetapi menjadi bencana saat musim dingin. Masalah utamanya disebut frost heave atau pengangkatan beku. Ketika air yang terkandung di dalam tanah membeku, volumenya akan mengembang sekitar 9%. Ekspansi ini menciptakan tekanan ke atas yang sangat kuat. Jika pembekuan ini tidak merata di bawah seluruh fondasi rumah kaca Anda, misalnya satu sudut membeku lebih dalam dari yang lain, maka sudut itu akan terangkat. Pengangkatan yang tampaknya kecil ini, bahkan hanya beberapa sentimeter, akan membuat seluruh rangka struktur menjadi miring. Ini seperti mencoba menyeimbangkan meja di lantai yang tidak rata. Seluruh beban menjadi tidak terdistribusi dengan baik, memberikan tekanan hebat pada sambungan-sambungan tertentu, dan memaksa panel polikarbonat untuk melengkung. Suara derit yang Anda dengar adalah protes dari material yang dipaksa berada dalam posisi yang tidak wajar. Ini bukan sekadar suara, ini adalah bukti nyata bahwa fondasi Anda sedang bergerak. Sekarang, bagaimana cara Anda memeriksa kondisi fondasi ini tanpa harus menggali? Ada beberapa tanda visual yang sangat jelas. Tanda pertama dan paling mudah adalah pintu rumah kaca Anda. Cobalah untuk membuka dan menutupnya. Apakah terasa lebih sulit? Apakah ada bagian yang tersangkut atau bergesekan dengan kusen? Pintu yang tadinya berfungsi normal kini menjadi macet adalah indikasi kuat bahwa kusennya telah bergeser karena fondasi yang tidak rata. Tanda kedua, perhatikan celah. Lihatlah di mana panel dinding bertemu dengan dasar atau fondasi. Apakah Anda melihat celah baru yang sebelumnya tidak ada? Atau apakah celah yang ada menjadi lebih lebar? Ini menunjukkan bahwa struktur atas sedang ditarik menjauh dari dasarnya. Ketiga, gunakan mata Anda untuk melihat garis lurus. Berdirilah agak jauh dan lihat garis atap dan garis dasar rumah kaca Anda. Apakah masih terlihat lurus sempurna, atau tampak sedikit melengkung atau miring ke satu sisi? Ketidaksejajaran sekecil apapun bisa menjadi pertanda masalah besar di bawah permukaan. Jangan meremehkan tanda-tanda ini. Mereka adalah gejala dari penyakit yang lebih dalam pada struktur Anda. Untuk pemeriksaan yang lebih akurat, Anda bisa melakukan tes level sederhana. Anda tidak perlu peralatan canggih, cukup gunakan alat waterpass atau level tukang yang panjang. Letakkan alat ini di beberapa titik di lantai atau dasar rangka rumah kaca Anda. Periksa dari sisi ke sisi dan dari depan ke belakang. Apakah gelembung udara pada alat berada tepat di tengah? Jika tidak, seberapa jauh pergeserannya? Lakukan ini di beberapa lokasi berbeda di dalam rumah kaca. Jika Anda menemukan satu sisi secara konsisten lebih tinggi dari yang lain, Anda telah mengkonfirmasi adanya pergeseran fondasi.
Jika Anda tidak memiliki water pass, Anda bisa menggunakan metode kuno yang efektif, seember air dan selang transparan. Isi selang dengan air, pastikan tidak ada gelembung udara, dan gunakan prinsip bejana berhubungan untuk memeriksa ketinggian di dua titik yang berbeda. Tahan satu ujung selang di satu sudut, dan bawa ujung lainnya ke sudut yang berlawanan. Ketinggian air di kedua ujung selang harus sama jika fondasinya rata. Ini adalah cara sederhana namun sangat akurat untuk mendeteksi kemiringan. Masalah pengangkatan beku ini diperparah oleh satu faktor kunci, drainase yang buruk. Jika air hujan atau air lelehan salju dibiarkan menggenang di sekitar dasar rumah kaca Anda, tanah di area tersebut akan menjadi sangat jenuh air. Semakin banyak air di dalam tanah, semakin besar ekspansi yang terjadi saat membeku, dan semakin kuat daya angkatnya. Perhatikan baik-baik area di sekitar rumah kaca Anda setelah hujan atau saat salju mencair. Apakah ada genangan air? Apakah talang air dari atap rumah Anda jika berdekatan mengalirkan air ke arah fondasi rumah kaca? Tanah yang becek dan berlumpur di sekitar struktur adalah bendera merah. Seiring waktu, siklus pembekuan dan pencairan yang berulang di tanah yang basah ini tidak hanya akan mengangkat fondasi, tetapi juga dapat membuatnya tenggelam saat mencair, menyebabkan pergeseran yang konstan dan merusak. Memastikan drainase yang baik bukan hanya soal kebersihan. Ini adalah elemen fundamental untuk menjaga stabilitas jangka panjang rumah kaca Anda, terutama di iklim dingin. Pencegahan selalu lebih baik daripada mengobati. Jika Anda belum membangun rumah kaca atau berencana untuk memindahkannya, pertimbangkan untuk membuat fondasi kerikil yang dipadatkan setidaknya sedalam 20 hingga 30 cm. Lapisan kerikil ini memungkinkan air mengalir bebas dan mengurangi jumlah air yang terperangkap di tanah di bawahnya. Untuk rumah kaca yang sudah berdiri, solusi termudah adalah memperbaiki drainase di sekitarnya. Buatlah sedikit parit atau lereng menjauh dari dinding rumah kaca untuk mengarahkan air. Pastikan juga pipa pembuangan dari atap tidak mengarah ke sana. Sebagai langkah tambahan, Anda bisa memasang lembaran styrofoam atau papan insulasi kaku secara vertikal di sekeliling luar fondasi, ditanam ke dalam tanah. Insulasi ini membantu menjaga tanah di bawah fondasi agar tidak terlalu dingin dan mengurangi kedalaman penetrasi embun beku, sehingga meminimalkan risiko pengangkatan beku. Tindakan-tindakan sederhana ini bisa membuat perbedaan besar dalam menjaga rumah kaca Anda tetap diam dan sunyi sepanjang musim dingin. Namun, apa yang harus dilakukan jika musim dingin sudah tiba dan Anda sudah melihat tanda-tanda pergeseran fondasi? Tentu saja, Anda tidak bisa melakukan pekerjaan fondasi besar di tengah salju. Langkah pertama adalah, jangan panik. Langkah kedua adalah memberikan dukungan sementara untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Identifikasi titik terendah atau titik yang tampaknya paling tertekan. Anda bisa menggunakan balok kayu yang kokoh atau dongkrak botol yang diletakkan di atas papan kayu lebar untuk menyebarkan beban. Tempatkan dukungan ini di bawah rangka utama di area yang bermasalah. Tujuannya bukan untuk mengangkat kembali struktur ke posisi semula secara paksa, karena itu bisa menyebabkan lebih banyak kerusakan. Tujuannya adalah untuk menstabilkannya dan mencegahnya bergerak lebih jauh. Ini adalah solusi darurat, semacam perban untuk menahan luka sampai dokter bisa datang saat cuaca membaik. Pastikan dukungan sementara ini aman dan stabil dan terus pantau kondisinya, terutama setelah badai salju atau perubahan suhu yang drastis. Sekarang mari kita beralih ke titik kritis kedua, kerangka atau rangka rumah kaca itu sendiri. Anggaplah rangka ini sebagai tulang kerangka. Jika tulangnya kuat tetapi sendinya lemah, seluruh tubuh akan rapuh. Di musim dingin, rangka logam mengalami fenomena yang disebut kontraksi termal. Saat suhu turun, logam sedikit menyusut, mungkin hanya sepersekian milimeter per meter, tetapi jika dijumlahkan di seluruh panjang dan lebar rumah kaca, pergerakan ini menjadi signifikan. Penyusutan ini memberikan tekanan pada setiap baut, sekrup, dan sambungan. Jika sebuah sambungan sudah sedikit kendor sejak awal, siklus penyusutan di malam hari dan pemuaian saat matahari bersinar yang berulang-ulang akan membuatnya semakin kendor, seperti menggoyangkan sekrup maju mundur secara perlahan. Saat sambungan menjadi kendor, dua bagian logam yang seharusnya diam mulai bergesekan satu sama lain di bawah tekanan angin atau beban salju. Gesekan inilah yang seringkali menjadi sumber utama suara berderit. Ini adalah tanda bahwa sendi rumah kaca Anda longgar dan membutuhkan perhatian segera. Baut dan sekrup adalah pahlawan tanpa tanda jasa dari rumah kaca Anda.
Mereka menahan ratusan bagian menjadi satu kesatuan yang kokoh. Namun, mereka juga merupakan titik lemah yang paling umum. Getaran dari angin, perubahan suhu, dan beban yang berfluktuasi semuanya berkontribusi pada pengenduran bertahap. Masalahnya adalah, satu baut yang kendor akan menyebabkan baut-baut di sekitarnya menanggung beban lebih besar. Hal ini menciptakan efek domino. Beban ekstra ini membuat baut tetangga lebih mungkin menjadi kendor, dan seterusnya. Sebelum Anda menyadarinya, satu bagian penting dari struktur Anda mungkin hanya ditahan oleh beberapa pengencang yang tegang. Saat beban salju yang berat datang, titik yang lemah ini adalah tempat pertama yang akan gagal, menyebabkan keruntuhan berantai yang dramatis. Itulah mengapa pemeriksaan rutin terhadap setiap baut dan sekrup bukanlah pekerjaan yang membosankan, melainkan salah satu tindakan pemeliharaan paling penting yang bisa Anda lakukan untuk memastikan umur panjang rumah kaca Anda. Mengabaikannya sama saja dengan mengabaikan tali sepatu yang lepas saat Anda akan berlari maraton. Jadi, bagaimana cara melakukan pemeriksaan ini dengan benar? Siapkan kunci pas dan obeng yang sesuai dengan semua jenis baut dan mur di rumah kaca Anda. Mulailah secara sistematis, misalnya dari satu sudut dan bergerak searah jarum jam. Sentuh dan coba putar setiap kepala baut dan mur yang bisa Anda jangkau. Jangan langsung mengencangkannya dengan sekuat tenaga. Rasakan terlebih dahulu. Apakah ada yang terasa longgar atau bisa diputar dengan jari? Jika ya, kencangkan hingga terasa pas. Tujuan Anda adalah membuatnya rapat, bukan terlalu kencang, hingga merusak ulir atau menekan rangka terlalu keras. Berikan perhatian khusus pada sambungan-sambungan krusial, di mana penyangga atap bertemu dengan dinding, di puncak atap, ridge, dan di sudut-sudut bangunan. Lakukan ini setidaknya 2 kali setahun, sekali di musim gugur sebelum musim dingin tiba, dan sekali lagi di pertengahan musim dingin setelah beberapa siklus beku cair yang ekstrim. Pemeriksaan 10 menit ini bisa menyelamatkan Anda dari bencana yang memakan biaya jutaan. Selain baut yang kendor, ada musuh lain yang bekerja secara diam-diam, korosi atau karat. Karat lebih dari sekadar masalah kosmetik, itu adalah kanker bagi baja. Karat secara harfiah memakan logam, mengurangi ketebalannya, dan secara drastis melemahkan kekuatannya. Periksa dengan teliti setiap bagian rangka baja galvanis Anda, terutama di area di mana lapisan pelindung seng mungkin tergores atau rusak saat perakitan. Area yang paling rentan adalah di sekitar lubang baut, di ujung potongan logam, dan dimanapun air bisa tergenang, seperti di bagian bawah rangka dekat tanah. Jika Anda melihat gelembung di bawah cat, atau noda oranye, atau coklat, gosok area tersebut dengan sikat kawat untuk menghilangkan karat yang lepas. Kemudian segera oleskan cat primer anti karat, dan lapisi dengan cat eksterior yang sesuai. Jangan menunda. Sedikit karat hari ini bisa menjadi lubang besar tahun depan. Rangka yang melemah karena karat akan jauh lebih mudah melengkung atau patah di bawah beban salju, tidak peduli seberapa kencang bautnya. Setiap desain rumah kaca memiliki titik lemah bawaan. Biasanya ini adalah bentang terpanjang tanpa penyangga, seperti di tengah-tengah atap. Jika Anda khawatir tentang beban salju yang ekstrim di wilayah Anda, menambahkan penguatan adalah langkah yang bijaksana. Anda tidak perlu merombak seluruh struktur. Seringkali, penambahan beberapa penyangga sederhana sudah cukup. Salah satu cara termudah adalah dengan membuat penyangga 2x4. Kayu ukuran 2 inci x 4 inci. Potong kayu dengan panjang yang pas untuk membentang dari lantai ke titik tengah rangka atap. Letakkan papan kecil di lantai untuk mendistribusikan beban dan selipkan penyangga ini dengan pas di bawah rangka atap. Anda bisa memasang 2 atau 3 penyangga seperti ini di sepanjang rumah kaca. Mereka akan secara dramatis meningkatkan kapasitas menahan beban atap. Pilihan lain adalah menambahkan collar ties atau pengikat horizontal yang menghubungkan sisi-sisi berlawanan dari rangka atap, mencegahnya menyebar keluar di bawah beban. Ini adalah modifikasi murah yang memberikan ketenangan pikiran yang tak ternilai harganya. Penting juga untuk memahami material rangka rumah kaca Anda. Sebagian besar rumah kaca hobi menggunakan baja galvanis atau aluminium. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan di musim dingin. Aluminium lebih ringan dan tidak akan berkarat, yang merupakan keuntungan besar. Namun, aluminium juga lebih fleksibel daripada baja. Di bawah beban berat, ia cenderung lebih mudah melengkung. Baja galvanis, di sisi lain jauh lebih kaku dan kuat, menjadikannya pilihan yang lebih baik untuk menahan beban salju. Kelemahannya, seperti yang telah kita bahas, adalah kerentanannya terhadap karat jika lapisan galvanisnya rusak.
Mengetahui jenis material yang Anda miliki membantu Anda fokus pada potensi masalah. Jika Anda memiliki rangka aluminium, fokuslah pada penambahan penyangga untuk mencegah pelengkungan. Jika Anda memiliki rangka baja, fokuslah pada inspeksi dan pencegahan karat. Tidak ada material yang sempurna, tetapi dengan pemeliharaan yang tepat, keduanya bisa bertahan selama bertahun-tahun. Salah satu teknik diagnostik sederhana yang bisa Anda gunakan adalah pemeriksaan suara. Ambil palu karet kecil atau gagang obeng dan ketuk perlahan di berbagai titik pada rangka. Dengarkan baik-baik suara yang dihasilkannya. Rangka yang kokoh dan sambungan yang kencang akan menghasilkan suara thud atau dentingan yang solid dan singkat. Sebaliknya, jika Anda mendengar suara bergetar, berdengung, atau gemeretak setelah diketuk, itu adalah tanda adanya sesuatu yang longgar. Suara ini bisa berasal dari baut yang kendor, panel polikarbonat yang tidak terpasang dengan benar di jalurnya, atau bahkan retakan kecil pada sambungan las. Gunakan teknik ini untuk menyisir seluruh struktur. Ini seperti seorang dokter yang mengetuk dada pasien untuk mendengarkan suara paru-paru. Telinga Anda bisa menjadi alat yang sangat ampuh untuk mendeteksi masalah yang mungkin tidak terlihat oleh mata telanjang, memungkinkan Anda menemukan dan memperbaiki titik lemah sebelum menjadi kegagalan struktural. Sekarang kita sampai pada titik kritis ketiga yang paling terlihat dan seringkali paling berbahaya, penutup atap dan beban yang ditanggungnya. Mari kita bicara tentang salju. Banyak orang meremehkan berat salju. Salju yang baru turun dan halus mungkin terlihat ringan, tetapi beratnya sekitar 100 hingga 200 kg per meter kubik. Artinya, lapisan salju setebal 30 cm di atap rumah kaca berukuran 3 kali 6 meter bisa dengan mudah mencapai berat lebih dari 1 ton. Jika salju itu basah dan padat, atau jika hujan turun di atasnya dan membeku, beratnya bisa 2 atau 3 kali lipat. Rangka rumah kaca hobi dirancang untuk menahan beban tertentu, tetapi seringkali tidak untuk kondisi salju terburuk. Ketika beban melebihi kapasitas desain, rangka mulai melengkung secara perlahan. Inilah mengapa Anda sering mendengar suara retakan atau erangan keras saat salju menumpuk. Itu adalah suara logam yang mencapai batas kekuatannya. Mengabaikan penumpukan salju adalah pertaruhan yang sangat berisiko. Selain berat salju secara keseluruhan, ada bahaya lain yang lebih licik, pembentukan es. Es secara signifikan lebih padat dan berat daripada salju. Masalah khusus yang sering terjadi adalah ice dams atau bendungan es. Ini terjadi ketika panas dari dalam rumah kaca atau dari sinar matahari melelehkan lapisan salju paling bawah di atap. Air lelehan ini mengalir ke tepi atap yang lebih dingin, di mana ia kembali membeku. Proses ini berulang, membangun lapisan es yang tebal dan berat di sepanjang tepi atap. Bendungan es ini tidak hanya menambah beban terkonsentrasi yang sangat besar pada satu area, tetapi juga mencegah salju yang baru turun untuk meluncur turun secara alami. Akibatnya, lebih banyak salju dan air yang terperangkap di belakangnya, memperburuk situasi. Periksa tepi atap Anda secara teratur. Jika Anda melihat stalaktit es yang besar atau gumpalan es yang tebal terbentuk, ini adalah tanda bahwa Anda memiliki masalah drainase atap dan beban yang berbahaya sedang terbentuk. Material penutup itu sendiri juga terpengaruh oleh dingin. Polikarbonat, bahan yang paling umum untuk rumah kaca, adalah material yang fantastis karena ringan, kuat, dan memiliki insulasi yang baik. Namun, seperti banyak plastik lainnya, ia menjadi kurang fleksibel dan lebih rapuh pada suhu beku. Dalam kondisi hangat, panel polikarbonat dapat sedikit melengkung dan fleksibel di bawah tekanan. Namun, di musim dingin, fleksibilitas ini berkurang drastis. Ketika rangka di bawahnya menyusut atau melengkung karena beban salju, panel polikarbonat yang kaku ini dipaksa untuk ikut bergerak. Karena tidak bisa lagi melengkung dengan mudah, tegangan menumpuk di dalamnya sampai akhirnya mencapai titik patah. Anda mungkin mendengar suara pop atau retakan tajam, yang bisa jadi merupakan suara panel yang retak di bawah tekanan. Retakan ini tidak hanya mengurangi integritas struktural dan insulasi, tetapi juga bisa menjadi titik awal dari kegagalan yang lebih besar, di mana seluruh panel bisa pecah dan hancur. Melihat salju menumpuk, reaksi alami Anda adalah ingin segera membersihkannya. Tapi cara Anda melakukannya sangat penting. Ada cara yang salah dan cara yang benar. Cara yang salah, yang sayangnya sangat umum, adalah menggunakan alat yang keras atau tajam. Jangan pernah menggunakan sekop logam, penggaruk es, atau benda keras lainnya untuk membersihkan atap polikarbonat Anda. Anda hampir pasti akan menggores, menusuk, atau bahkan memecahkan panel yang sudah rapuh karena dingin.
Goresan akan mengurangi transparansi dan bisa menjadi titik lemah di masa depan. Kesalahan lain adalah memukul atau mengguncang struktur dari dalam dengan harapan salju akan rontok. Ini memberikan guncangan dan tekanan yang tidak perlu pada rangka dan sambungan yang sudah tegang, yang bisa menjadi pukulan terakhir yang menyebabkan keruntuhan. Menghilangkan salju harus dilakukan dengan hati-hati dan lembut, bukan dengan kekerasan. Lalu, apa cara yang benar untuk membersihkan salju? Kuncinya adalah melakukannya secara teratur. Jangan menunggu sampai tumpukannya terlalu tebal dan berat. Gunakan alat yang lembut dan panjang. Sikat salju atap, roof rack, dengan kepala busa atau sikat berbulu lembut adalah alat yang ideal. Jika tidak punya, Anda bisa menggunakan sapu dorong yang lembut. Berdirilah di tanah dan tarik salju ke arah Anda dengan gerakan yang halus dan terkontrol. Jangan mencoba membersihkan semuanya dalam satu tarikan. Lakukan lapis demi lapis. Prioritaskan untuk mengurangi sebagian besar beban. Anda tidak perlu membersihkannya sampai benar-benar bersih. Sisakan lapisan tipis untuk melindungi panel dari goresan alat. Jika aman untuk melakukannya, membersihkan dari dalam juga bisa menjadi pilihan. Buka pintu dan gunakan sapu untuk mendorong salju ke atas dan keluar dengan lembut. Ingat, tujuannya adalah mengurangi berat, bukan membuat atap berkilau. Kesabaran dan kelembutan adalah kunci untuk menjaga panel Anda tetap utuh. Jika Anda tinggal di daerah dengan curah salju yang sangat tinggi, mengandalkan pembersihan manual saja mungkin tidak cukup, terutama jika badai salju besar diperkirakan akan datang. Disinilah penyangga internal sementara yang telah kita singgung sebelumnya menjadi sangat penting. Sebelum badai datang, pasanglah beberapa tiang penyangga vertikal di bawah titik-titik kunci rangka atap. Biasanya, ini adalah di bawah sambungan purlin atau balok punggungan utama. Pastikan tiang-tiang ini berdiri di atas papan yang kokoh untuk menyebarkan beban di lantai dan tidak merusak apapun yang Anda tanam. Penyangga ini bertindak sebagai jaring pengaman, secara langsung mentransfer sebagian besar beban salju dari atap ke tanah dan secara signifikan mengurangi tekanan pada rangka dan sambungan. Memasang penyangga ini hanya memakan waktu beberapa menit, tetapi bisa menjadi pembeda antara rumah kaca yang bertahan dan tumpukan puing-puing yang bengkok. Anggap saja ini sebagai asuransi ekstra untuk investasi Anda. Terakhir, jangan lupakan kekuatan angin. Meskipun kita sering fokus pada beban vertikal dari salju, beban horizontal dari angin bisa sama merusaknya, terutama di musim dingin. Angin kencang yang menerpa sisi lebar rumah kaca menciptakan tekanan yang sangat besar pada panel dinding dan seluruh struktur. Ketika ini dikombinasikan dengan atap yang sudah terbebani salju, Anda mendapatkan kombinasi kekuatan yang berbahaya. Angin dapat menyebabkan struktur bergoyang dan bergetar, yang selanjutnya dapat mengendurkan baut dan memberikan tekanan dinamis pada panel yang rapuh. Pastikan semua panel terpasang dengan aman di jalurnya, dan semua klip penahan berada di tempatnya. Jika rumah kaca Anda berada di lokasi yang sangat berangin, pertimbangkan untuk memasang penahan angin atau menanam barisan semak cemara di sisi yang berangin. Mengurangi dampak angin akan membantu mengurangi goyangan dan getaran, membuat seluruh struktur lebih stabil dan tidak berisik selama badai musim dingin. Jadi, mari kita rekap 3 mata-mata utama yang menyebabkan rumah kaca Anda berderit dan bergetar. Pertama, fondasi yang bergerak karena tanah beku. Kedua, rangka dan sambungan yang melemah karena kontraksi, baut kendor, dan karat. Dan ketiga, beban berlebih dari salju dan es di atap yang membuat panel rapuh. Mengabaikan salah satu dari titik ini sama saja dengan mengabaikan lampu peringatan di dashboard mobil Anda. Cepat atau lambat, Anda akan mogok di tengah jalan. Suara berderit itu bukan sekadar gangguan, itu adalah sistem alarm bawaan rumah kaca Anda. Dengarkan baik-baik, karena ia memberitahu Anda di mana harus mencari masalah sebelum masalah itu menjadi bencana. Pemeriksaan yang Anda lakukan hari ini, yang mungkin hanya memakan waktu kurang dari 1 jam, bisa menyelamatkan Anda dari biaya perbaikan yang mahal dan kekecewaan karena kehilangan tanaman kesayangan Anda. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Kami harap informasi ini memberi Anda kepercayaan diri untuk menjaga benteng hijau Anda tetap kuat sepanjang musim dingin. Jika video ini bermanfaat, kami akan sangat menghargainya jika Anda menekan tombol suka dan berlangganan saluran kami agar tidak ketinggalan tips-tips penting lainnya. Dan sekarang, pertanyaan untuk Anda. Dari 3 titik kritis yang telah kita bahas, fondasi, rangka, atau beban salju, titik mana yang akan Anda periksa terlebih dahulu di rumah kaca Anda?
Atau mungkin Anda punya trik jitu lain untuk menghadapi musim dingin. Bagikan kebijaksanaan Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita saling membantu.